again with Magdalene Kawoco. Saya sangat suka cita sekali jikalau di awal tahun 2021 ini Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk mengajarkan kepada saudara dan berbagi kepada saudara mengenai jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Bukan berarti bahwa saya sudah berjalan di dalam kehendak yang sempurna, tetapi saya terus mengusahakannya dan oleh sebab itu saya juga mengajarkannya kepada saudara. Supaya di dalam perjalanan kita menuju kepada garis akhir, kita mau supaya tidak ada seorang pun yang salah melangkah, salah mengambil keputusan karena daging, karena kehendaknya sendiri, karena agenda-agenda yang sudah dipikirkannya untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kita akan kembali kepada firman Tuhan. Kita adalah vessel, kita adalah empty vessel, kita bejana yang kosong yang kita akan minta Tuhan saja untuk mengisi hidup kita, supaya kita dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Masih di seri yang sama, yaitu bagaimana kita mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan detail, dengan letter L. Saudara, saya saat membaca ayat-ayat di Kejadian sampai kepada Ulangan, yaitu kitab Pentateuch Musa, saya mendapati suatu atau beberapa hal something miss dari Musa, yang mana tidak saya lihat sebelumnya dan tidak banyak hamba-hamba Tuhan melihatnya sebelumnya. Saat saya membaca dengan jeli firman-firman ini yang akan saya bagikan nanti, saya mendapati kesalahan demi kesalahan yang dilakukan Musa. Kita sendiri waktu membaca firman ini, kita sangat menyesal kenapa Musa, karena yang nampaknya kesalahan kecil di mata kita, kenapa Musa yang sudah susah payah 40 tahun berada di padang gurun memimpin bangsa itu, kenapa dia akhirnya nggak bisa masuk? Kita pikir kesalahan Musa adalah kesalahan yang kecil. Kenapa Tuhan nggak let go gitu? Tuhan pasti ampuni, Tuhan maafkan. Tapi kenapa Musa nggak dibiarkan masuk gitu ke tanah Kanaan? Tinggal selangkah aja dan Musa harus lihat dari atas Gunung Nebo. Nah, kita akan pelajari perlahan-lahan, nanti saudara akan perhatikan bagaimana saya menguraikan ayat demi ayat. Saya mendapatkan pembukaan rahasia ini belasan tahun yang lalu, saudara. Dan saya pada waktu itu sedang mengadakan seminar hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia dan kepada hamba-hamba Tuhan di berbagai negara-negara yang lain seperti di Eropa dan Amerika. Nah, saya waktu ini masih terbilang agak muda ya. That was when I was younger. Dan saya keliling untuk seminar hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat. Saya nggak banyak baju waktu itu. Nah, salah satunya adalah yang saya pakai hari ini. Saya sengaja memakainya sebagai memory bagi pelayanan saya yang sudah belasan tahun yang lalu saya muter ke seluruh Indonesia. Jas ini, saudara, ini udah dari panjang saya pendekin dari ganti model-model ya, karena saya suka modif banget ya. Waktu itu jas saya nggak banyak dan ini kayaknya jas pertama yang saya beli di Indonesia waktu saya pulang dari Amerika. Harganya waktu itu bagi saya mahal banget, nggak sampai 500.000. Can you imagine? Nggak sampai 500.000, tapi bagi saya mahal banget sampai saya bolak-balik beli nggak ya. Nah, kayak gitu tuh. Lalu saya pakai gitu ya, pakai dengan ganti-ganti daleman. Lalu saya punya rahasia, saudara. Saya ingin bagi nama saudara ya rahasia. Rahasia ini adalah saya kelihatannya bajunya banyak, tetapi
ternyata ganti-ganti daleman aja ya. Seperti ini tuh kayak tali-tali kain-kain apa sih? Tapi ternyata kalau saudara masukin tangan kanan kiri ini, maka ini bisa ngelilit di leher gitu ya. Lalu ada lagi lilitan begini, yang akhirnya nanti diikat gitu jadi di leher. Jadi udah beda, tambahan satu gitu ya. Lalu ada yang lain lagi, ada beberapa warna ya. Ini misalnya ini dibuka kancingnya, lalu diberi kayak gini aja daleman yang diklip di kanan kiri bra gitu. Oke, yang cewek-cewek ya. So this is so simple seperti ini. Lalu saya punya rahasia lagi yang lain, yaitu seperti ini. Nah, ini hanya setengah, tetapi ini bisa buat daleman jas gitu. Saya waktu itu dapat di Singapura di toko Isetan. Lalu what else? Nah, daleman seperti ini juga. Kalau baju tanpa lengan, maka saudara bisa pakai ini. Ya, kemudian nampak ada sedikit lengan yang pakai brokat. Alright, ada lagi. Ini dimasukin di kepala kayak gini. Ya, oke sih. Oke, dimasukin di kepala aja gitu buat anget-anget kalau di luar negeri. Tetapi kalau dalam hal kayak jas begini, tinggal dimasukin lalu ditutupin. Lalu yang terakhir yang kemarinnya saya pakai di episode yang keberapa itu adalah ini. Tada! Oke, so cute ya. Jadi saya nggak harus pakai double-double kepenuhan kebanyakan daleman baju yang mana nanti jadi sesek gitu saat saya seminar. Oke, that's the secret bagi para cewek-cewek yang pingin tampil kayaknya bajunya banyak gitu, padahal jasnya satu aja. Tetapi dalemannya ganti-ganti. Kayaknya satu kali saya sampai diamatin gitu oleh seseorang pengusaha. Dia bilang begini, Mac, yuk nanti kapan-kapan yuk kamu saya ajak ke Beverly Hills gitu. Kamu milih deh baju-baju, jas-jas, karena jas kamu itu sedikit katanya pelayanan tapi jasnya sedikit. Lalu dia minta saya untuk beli. Kamu pilih dulu sebelum kita ke Beverly Hills di Amerika. Kamu beli dulu di sini. Saya bilang nggak apa-apa Pak, nggak usah. Enggak. Aku minta kamu beli 20 pasang buat pelayanan. Enggak Pak, beli. Jangan begitu, ini untuk pekerjaan Tuhan katanya. Akhirnya saya belanja. Saya belanja di Plaza Indonesia. Waktu itu saya kan tinggalnya di area sana kan. Jadi deket banget tuh Suntra sama Plaza Indonesia. Nah, I love Plaza Indonesia so much. So, saya belanja, kira-kira saya dapat berapa ya? Nggak semuanya di Plaza Indonesia. Ada yang saya belinya di mana ya? Di somewhere. Pokoknya nggak semua di sana. Dan saya kayaknya belanja 10 atau nggak nyampe. Karena sulit ya untuk cari apa yang saya suka, apa yang saya mauin gitu. Saya berkata ini Pak, ya di-reimburse ke saya gitu. Nanti kapan-kapan kita ke Beverly Hills. Nggak kesampaian saudara Beverly Hills, okay. Saya jadi inget dulu waktu saya di Amerika tuh, saya tuh diminta untuk nyanyi di choir para profesor karena teman rumah saya, teman apartemen saya suka denger saya kalau nyanyi di kamar mandi. Di kamar mandi itu dia bisa dengerin, terus dia laporin ke director choir kami.
Dan akhirnya director choir kami ini deketin saya. Dia bilang, "Meg, why don't you join our choir?" Waduh, saya ini nggak punya baju yang layak untuk saya berdiri dengan para profesor gitu. Dan akhirnya saya bilang, "Yes sir," tapi saya muter gitu. Kalau ketemu dia langsung saya lari ke sana. Lalu saya kerja, saya kumpulin uang, and guess what? Saya beli itu di baju-baju second, yaitu di Goodwill. Kalau di Amerika tuh ada yang namanya Goodwill dan juga Salvation Army Store. Mereka jual baju second, orang-orang udah nggak pakai, lalu dikasih ke sana, lalu uangnya, uang hasil penjualan itu diberikan untuk pelayanan gitu. Akhirnya saya beli beberapa, harganya itu $2. Mentok mahal itu $5 tuh udah mahal. Jadi saya beli beberapa, ada jas juga $3 gitu ya, jas bekas, lalu kaos hangat gitu bekas, dan ada komputer, ada sofa, ada macam-macam deh. Di sana ada buku-buku anak, ada mainan anak, ada baju renang segala. Nah, saya beli beberapa baju yang layak untuk saya bisa ikut choir. Can you imagine that? Jadi bermula dari sana, dan hari ini saya pakai jas yang saya beli harganya di bawah 500.000 dan udah belasan tahun. Kira-kira saya belinya mungkin tahun 2004 mungkin. Nah, sebentar ini yaitu saya akan menyajikan kepada saudara salah satu seminar berhasil karena iman. Di sesi yang ketiga ini, saya nggak pakai jas ini, tetapi saya memakai jas yang lain yang sudah saya beli dari Bapak pengusaha itu yang mengasihi saya waktu itu ya. Jadi ini adalah seminar hamba Tuhan di Batam tahun 2009. Enjoy this, dan kita akan selidiki bagaimana Musa miss God's word. Musa, saudara tahu dia ditolak untuk masuk negeri Kanaan karena apa? Come on, karena memukul batu. Tuhan bilangnya apa? Bicara. Oke, kita pelajari satu persatu kenapa sampai Musa ini akhirnya teledor. Kita akan baca dalam Keluaran 7 ayat 19. Kita akan pelajari step by step bagaimana Tuhan bicara dan bagaimana Musa menanggapi. Ini akan memberi kesan buat saudara, dan akan saudara pelajari bagaimana saudara harus menanggapi suara Tuhan dengan jeli, dengan peka, dengan teliti. Ini adalah tulah pertama. Apa yang Tuhan firmankan? Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu." Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan seluruh pegawainya dan sebagainya. Ini benar atau salah? B atau S? Yang B? Yang S? Oke. Saudara simpan jawaban saudara masing-masing ya. Tulah kedua, 8 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam." 6. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Sulanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. B atau S? B, S. PS. Oke, saudara simpan itu jawaban. Lalu tulah ketiga 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah.
17. Maka mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. B atau S? Wah, kompak kalau ini, betul. Memang B. Tulah keempat. Kira-kira Tuhan mau ngomong apa ini kali? Kita pikir selalu sama caranya. Ayat 24, Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun. Tuhan gak nyuruh Musa sekarang. Tuhan sendiri yang berbuat demikian. Lalu tulah kelima, 9 ayat 5. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Lalu Tuhan sendiri yang melakukan lagi. Cara Tuhan selalu berbeda, perintahnya juga berbeda. Kita harus waspada, super waspada. Lalu tulah ke-6 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Jadi kali ini gak pakai tongkat, gak pakai uluran tangan, dia hanya bilang ambil jelaga dari dapur peleburan. Lalu dia lemparkan dan terjadilah sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Lalu tulah ke-7, 9:22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, kata Tuhan, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir menimpa manusia. Lalu 23, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es. B atau S? Salah besar. Saudara, ternyata dari permulaan Musa sudah kurang teliti mendengar perintah Tuhan. Dan akhirnya inilah yang bertubi-tubi, yang akhirnya membawa dia kepada penolakan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, ambil tongkatmu, ulurkan tanganmu, itu bukan tongkat dan tangan yang diulurkan. Tuhan bilang ambil tongkatmu, itu cuma diambil. Sekarang ulurkan tanganmu, tangan gak pakai tongkat. Itu maksudnya Tuhan. Tapi kerap kali Tuhan bilang ambil tongkatmu, ulur tanganmu, dia ulurkan tangannya dengan tongkatnya. Hanya perbedaan yang tipis, beda tipis. Tapi saudara harus waspada. Ini orang yang luar biasa, orang besar, pemimpin besar. Dia masih salah, saudara. Tulah ke-8, 10 ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan seterusnya. 13, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. B atau S? Salah. Sekarang saudara tahu semua jawabannya. Yang pertama nanti saudara balik lagi, B atau S yang tadi? S. Yang kedua, B atau S? Ternyata banyak kesalahan yang dilakukan Musa, bukan? Saudara akan lihat bagaimana Musa ini akhirnya bertubi-tubi dia melakukan kesalahan yang tidak kita pikirkan. Gak ada yang kita mikir Musa ini sejauh ini sudah salah. Saya baru dibukakan beberapa waktu lalu, saya waktu membaca ini dengan teliti. Oh my goodness, itulah sebabnya kita ini banyak kali kita jatuh ke perangkap yang sama. Karena kita berpikir jawaban yang kemarin adalah untuk menentukan jawaban persoalan hari ini. Tuhan bukakan ini kepada saya, bahwa seorang pemimpin besar pun bisa salah tangkap perintah Tuhan. Lalu tulah yang ke-9, 10 ayat 21. Oke, sekarang setelah semuanya terjadi, akhirnya orang Israel ini lolos dari Mesir. Dan akhirnya ada suatu peristiwa, mereka harus menyeberangi Laut Tebrau, saudara. 14 ayat 15.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu." Jelas nggak, saudara? Ada dua perintah yang berbeda, ya kan? Jadi ada yang satu, Tuhan bilang, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu." Jelas nggak, saudara? Itu perintah yang berbeda, saudara. Tapi ini adalah perintah yang sekarang saudara melihat kenyataannya. Ada dua perintah yang berbeda. Sekarang, angkat tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Lalu jawabannya 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu, ouch. Aduh, saya pikir, aduh Musa. Kalau saya ini sebagai, misalnya saya sebagai tuan, saya punya hamba, saya bilang, nanti saya akan masak sesuatu. Tolong siapkan bawang putih, bawang merah, lada, serai, jahe, laos, kencur, kayu manis, dan sebagainya. Lalu nanti siapkan juga, saudara coba pikir, telur, wortel, kubis, kacang panjang, buncis, dan kacang. Kira-kira saya mau masak apa? Sayur asam. Bapak-bapak, ada yang suka masak? Gado-gado? Iya. Oseng-oseng. Wong Jawa pasti. Lodeh. Lodeh pakai telur, Bu. Oke, good answer. Bagus. Bapak, saya senang dengan jawaban Bapak. Lalu dia olah, pembantu saya ini, dia olah seperti apa yang dia pikirkan di desanya. Dia mulai olah itu, dan dia potong-potong semau dia. Lalu waktu saya bangun tidur besoknya, saya lihat sudah dipotong sesuai dengan kemauan dia, sesuai dengan pikirannya, seperti yang apa yang dia lakukan emboknya di desanya dia. Saya bilang, ini kamu pikir mau masak apa? Ya kan gado-gado model seperti ini. Loh, kok gado-gado? Kamu tanya sama saya nggak sih? Ya enggak lah, di desa saya mbok saya kalau masak begini kok. Nah itu kan mbokmu, iya kan? Saya bisa masak sesuai dengan keinginan saya. Saya mau masak lodeh. Loh, lodeh kok pakai telur? Iya, suka-suka. Ya kan? Ya terserah saya. Saya mau memberlakukan semua acara, peraturan, semua sesuai dengan kemauan saya. Gak ada orang yang bisa membantah, karena saya adalah tuan daripada semua peralatan yang sudah saya sediakan ini. Tuhan juga adalah tuan daripada hidup kita dan pekerjaan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa bilang, loh Tuhan, kan bukannya kemarin kan begitu. Denominasi kami kan melakukan hal yang sama seperti ini. Pendeta kami sebelumnya juga melakukan ini dan berhasil. Kenapa kok Tuhan nyuruh saya yang beda? No way, Tuhan. Itu kan pikiran kita. Dan akhirnya kalau kita ini berontak dan bandel seperti ini, kita terbiasa dengan kebandelan, gak mau, terserah aku. Kalau kita terbiasa dengan seperti ini, hati kita ini akhirnya tidak punya hati hamba yang taat kepada Tuhan kita. Akhirnya kita ini nanti jatuh ceroboh, dan akhirnya jatuhnya kita itu di tempat yang sama. Kita nantinya ditolak dalam keadaan yang sama seperti yang sudah kita lalui. Disuruh angkat tongkat, ngulurin tangan, kok malah tongkatnya nggak diangkat. Cuman ngulurin tangan aja. Bilangan 20 ayat 7.
Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, lalu keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Inilah akhirnya yang terjadi, dan Tuhan berkata, cukup Musa. Tentunya Tuhan tidak akan mempermalukan hambanya di depan umat-umat Tuhan, bukan? Kalau Tuhan bilang, "Hai Musa, lakukan ini," dan akhirnya Musa melakukan lain, ya sudah, Tuhan bilang, oke, sabar. Aku keluarkan air. Oke, sabar, hai jiwaku, kata Tuhan. Laut Tebrau dibuka buat mereka jalan. Tapi Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Banyak kali kita dengan jemaat kita, apa yang mereka minta, oke. Tapi bukankah kita nih kesel kalau lihat mereka nggak taat, saudara? Kita lihat anak-anak, oke, kita kasih oke. Tapi tiap kali kok kamu aja, kamu yang pergi, mama yang ini, papa saja yang ini, kesel gitu orang tua. Kapan sih anakku bisa langsung bilang, iya pak, saya akan lakukan itu pak. Wah, susah banget ya, tapi gak apa-apa pak, saya akan coba pak. Bukankah orang tua akan senang melihat anak-anak begitu taat? Tapi kalau anak-anak disuruh melakukan A tetapi melakukan B, ya namanya orang tua, ya sudahlah itu anakku di depan mereka, aku tidak akan mempermalukan anakku. Aku akan mengizinkannya, tetapi itu bukanlah kehendakku, bukanlah master planku. Aku menginginkan ini, tapi kau lakukan itu oke. Tetapi nanti ada saatnya di mana Tuhan bilang, enough, cukup. Dan waktu akhirnya Musa bilang, Tuhan, mari Tuhan masukkan saya Tuhan ke negeri Kanaan. Tuhan bilang, cukup, jangan kau bicarakan itu lagi dengan saya, kata Tuhan. Itu yang akan terjadi jikalau kita ini punya hati yang terbiasa memberontak, saudara. Kita pikir pemberontakan itu gede-gedean. Enggak, kecil, meleset kecil seperti ini. Enggak nurut aja, itu berontak. Susahnya manusia untuk taat. Susahnya kita, apalagi hamba-hamba Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, yang berpegang kepada doktrin-doktrin tertentu, yang akhirnya waktu Tuhan berkata, saudara tidak lagi dengar suara Tuhan karena saudara sudah terbiasa dengan doktrin yang saudara jalani, yang saudara pegang, yang saudara lakukan selama ini. Kalau demikian, mari kita bertobat bersama-sama. Jangan sampai kita ini bandel, jangan sampai akhirnya Tuhan bilang, no, kali ini aku tidak akan berikan kesempatan lagi kepada kamu. Cukup. Jangan sampai itu. Tuhan selalu memperbaharui pikiran-pikirannya yang Dia tetapkan untuk kita. Jalan-jalannya selalu diperbarui untuk kita dapat melayani tiap generasi yang baru dengan segala pembaharuan-pembaharuan. Alright, jadi kita tahu sekarang ada perbedaan yang sangat-sangat kecil antara angkat tanganmu dan angkat tongkatmu. Angkat tanganmu dan ulurkan tanganmu. Ya, angkat tongkatmu dan ulurkan tongkatmu. Tetapi ada kalanya Tuhan berkata, angkat tanganmu dan ulurkan tongkatmu. Jadi angkat tangan, ulur tongkat. Ya, cuman angkat tangan aja. Nah, disinilah Musa miss
perintah detail Tuhan. Kita nggak nyangka bukan, ada perintah-perintah yang seperti ini yang sangat detail. Itu sebabnya saya mengajarkan kepada saudara, kita dengar baik-baik suara Tuhan. Karena kalau kita terbiasa dengan kesalahan seperti Musa, dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan-kesalahan kecil yang kemudian menjadi kebiasaan. Kalau kita biarkan itu, maka kita akan lolos, kita akan miss begitu banyak perintah Tuhan yang makin hari makin detail, dan dia rindu agar kita mengikuti perintahnya secara letterlek. Hal ini sangat disayangkan sekali bahwa Musa, karena dia sudah terbiasa dengan kesalahan-kesalahan yang kecil, sampai akhirnya dia suatu hari melakukan kesalahan yang besar di mata Tuhan. Karena disitulah Musa tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan adalah firman Tuhan. Firman-Nya adalah kudus, perintahnya adalah kudus, perintahnya adalah dirinya. Dan dia mau agar kita berjalan di dalam perintahnya yang sangat detail, saudara. Dia tidak taruhkan benang atau peniti ukuran warna sedikit pun pada pemikiran manusia. Itu sebabnya saat kita tidak attentive to God's word yang sangat kecil saja, maka kita bisa degradasi di dalam penghormatan kita atas kekudusan Tuhan. Kita akan kelewatan di dalam mengerti kehendaknya Tuhan yang sempurna. Kita begitu menyepelekannya, firman-firman yang nampaknya enggaklah, biarin aja, dan sebagainya. Dan hal itu akhirnya akan membuat kita tidak mencapai kepada garis akhir dengan sempurna. Seringkali doktrin, tradisi, lalu tata cara agama, dan kemudian denominasi, sinode, aturan-aturan banyak sekali yang jikalau kita tidak hati-hati bisa menjerat kita untuk kita takut kepada manusia dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu bergerak dengan kebutuhan zaman. Ada kalanya tradisi-tradisi itu sudah irrelevant, udah nggak lagi cocok untuk perkembangan zaman di mana kita hidup. Kita itu sebabnya minta kepada Tuhan agar Dia berbicara kepada kita sesuai dengan relevansi zaman. Dan firman Tuhan adalah firman yang sangat relevan dengan zaman. Tetapi kita minta tuntunan Tuhan step per step, baris per baris, kata per kata, susun per susun, struktur per struktur dari Tuhan untuk kita melakukan kehendak-Nya. Jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita memakai pikiran kita sendiri, memakai logika sendiri. Wah, ini nggak bisa, ini harusnya nggak begini, ini harusnya nggak begitu. Kalau kita campurkan pikiran kita ke dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan berkata, cukup, enough. Saya hanya mencari orang yang mau melakukan kehendakku dengan detail, dengan sempurna. Ini kerinduan saya, doa saya sudah mempelajarinya dan Tuhan sudah membukakan kepada saya belasan tahun yang lalu, saudara. Dan ini menjadi guidance di dalam perjalanan iman saya, perjalanan visi saya. Saya sangat takut, saudara, saya sangat takut dan gentar kepada Tuhan daripada manusia. Saya udah ditolak manusia udah banyak kali, ditolak para pemimpin-pemimpin udah banyak kali, tapi saya tidak takut dengan manusia. Saya hanya takut dengan Tuhan.
Saya takut gentar dengan firman-Nya. Saya nggak mau setelah saya memberitakan Injil seperti ini nantinya kemudian malah saya yang ditolak. Kemudian saya membawa banyak orang kepada Tuhan, tetapi kemudian saya sendiri nggak mencapai tanah perjanjian. Saudara, saya yakin hamba Tuhan yang besar Musa itu tidak keberatan saya menyampaikan hal ini. Di sana di Alkitab ditulis kejadian-kejadian seperti itu, kesalahan-kesalahan itu untuk pembelajaran bagi kita semua. Tetapi di dalam kebaikan Bapa, Musa diampuni dan semua dosanya di-blot out dari hidupnya, dari sejarah. Tetapi Alkitab di sana ditulis untuk kita semua, untuk kita mempelajarinya, agar kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna dan berjalan di dalamnya. Saya sangat rindu saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sempurna secara detail. Berapapun harga yang harus saudara bayar, apapun yang saudara harus hadapi, saudara tidak boleh takut kepada manusia. Saudara tidak boleh beralasan, abis salah mereka, abis karena mereka gini, abis karena mereka begitu. Ya, saya mempelajari mengenai kemarahan Musa. Kemarahan tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, walaupun orang lain boleh bertingkah seperti apa, tetapi saudara, jaga hati saudara, jaga emosi saudara. Kalau emosi, masuk kamarmu, tutup pintumu, berdoa sama Tuhan. Ya, apa nggak boleh marah sama mereka-mereka yang melakukan kesalahan? Ya, saudara harus marah, bahkan saudara harus mendidik, harus mendisiplin, ada kalanya begitu. Tetapi kita tidak melampiaskan amarah kita, emosi kita, sehingga kita nantinya akhirnya malah bersalah di hadapan Tuhan dan tidak mencapai garis akhir yang sempurna. Saya Magdalene Kawoco. Always from my base, I'm praying for you. God bless you.